Hai anak-anak semua, kita bertemu lagi ya hari ini dalam materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian semua dimampukan untuk memahami dan menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, kita belajar dulu fungsi komposisi. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Komposisi fungsi adalah penggabungan beberapa fungsi menjadi satu. Nah, hasil penggabungan tersebut itu dinamakan sebagai fungsi komposisi. Nah, mungkin supaya mudah dibayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ya, ada kalian punya buah melon, ketika di blender ya mengalami proses di blender, maka dia menjadi jus melon. Dan jus melon itu ketika diproses dengan didinginkan, maka dia berubah menjadi es batu rasa melon. Nah, kemudian secara grafik, komposisi fungsi digambarkan sebagai berikut. Misalkan G adalah suatu fungsi dari A ke B atau dari himpunan A ke B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke C, maka suatu fungsi H dari A ke C itu disebut sebagai fungsi komposisi. Jadi di sana terlihat ya bahwa masukannya variabel itu adalah dari X, anggota himpunan A, kemudian dia diolah atau diproses dalam fungsi G sehingga berubah menjadi Gx, di mana itu ada di dalam himpunan B, kemudian dia diproses kembali dalam fungsi F sehingga akhirnya menjadi Fgx. Nah, itulah yang dimaksud sebagai komposisi dari fungsi. Nah, fungsi komposisi tersebut dinyatakan dengan Hx sama dengan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Jadi F bundaran G itu ya bacanya kalau ada notasi atau bulatan seperti ini, itu bacanya adalah F bundaran Gx. Yang artinya atau rumusnya adalah urut dari di sini F G X. Nah, lebih lanjut lagi, perhatikan di sini. Misalkan kalau tadi F bundaran G, sekarang kita lihat proses G bundaran F. Misalkan F adalah suatu fungsi himpunan A ke B dan G adalah himpunan B ke C, maka suatu fungsi H dari A ke C itu disebut fungsi komposisi. Fungsi komposisinya adalah G bundaran Fx, di mana di situ rumusnya adalah Gfx. Ya, jadi ingat kalau tadi F bundaran Gx itu Fgx, kalau G bundaran Fx itu berarti Gfx. Jadi urut ya, sama dengan yang ada di G bundaran F-nya. Nah, demikian itu, mari kita simak contoh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan anak-anak, jika diibaratkan si roti tawar ini sebagai Fx, kemudian ini telur ya, telur atau martabak Gx. Nah, Fgx itu berarti dia yang bekerja Gx-nya dulu. Jadi si Gx dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, maka ilustrasinya adalah si Gx-nya tadi kan telur. Telurnya dimasukkan ke dalam roti. Ya, roti tawar. Kemudian kalau Gfx, Fx-nya yang ada di dalam G. Berarti si roti yang ada di dalam telur atau martabak. Ini ya, jadi terlihat jelas ya. Nah, begitu juga dengan proses yang ada di sebelah kanan. Yang di sini untuk Fx-nya pizza, untuk Gx-nya buah nanas. Nah, kalau Fgx berarti si buah nanas ada di dalam pizza. Nih perhatikan ya, si buah nanas itu ada di dalam pizza. Ya. Sedangkan kalau Gfx, Fx-nya atau si pizza ini ada di dalam nanas. Nah, jadi ini pizzanya ya dipotong segitiga-segitiga ada di dalam nanas. Seperti itu mungkin ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas beberapa contoh soal yang terkait dengan fungsi komposisi berikut ini. Contoh yang pertama. Nah, kalian diminta menentukan G bundaran F dan F bundaran G. Diketahui Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx-nya 2x kuadrat plus 5. G
G bundaran fx seperti yang pernah tadi kita pelajari di depan ya, itu bahwa G bundaran F itu berarti urut G, F, X ya, rumusnya ini urut G, F, X. Nah ini G, F, X. Nah berarti Fx-nya ada di dalam G ya, kayak tadi yang ilustrasi kita tentang pizza dan nanas tadi ya. Nah bagaimana? Nah selanjutnya adalah ini tetap ditulis G, Fx-nya dimasukkan 3x-1 ya kan? Ini berarti si 3x-1 itu dimasukkan ke dalam fungsi Gx. Kalau Gx itu 2x kuadrat plus 5 ya kan? Kalau misalnya Ga berarti si x-nya diganti A, 2a kuadrat plus 5. Kalau x-nya diganti B berarti Gb 2b kuadrat plus 5. Tapi kalau sekarang x-nya diganti dengan 3x-1 berarti perhatikan 2 ini x-nya diganti dengan 3x-1. 2 kali 3x-1 dikuadratkan nih ya, ditambah 5. Nah kemudian dioperasikan 3x-1 dikuadratkan itu berarti si kiri dikuadratkan, berarti 3x dikuadratkan itu 9x kuadrat, lalu dikurangi 2 kali kiri kanan, berarti 2 kali 3 kali min 1 min 6x, ditambah kanan kuadrat, min 1 dikuadratkan itu positif 1. Ini 2 tetap ya, ini 2-nya tetap. 5 tetap, ditambah 5. Lalu selanjutnya dibuka kurungnya. 2 kali 9 18, 2 kali min 6 min 12, 2 kali 1 2. 5-nya tetap. Selanjutnya hasilnya adalah 18x kuadrat min 12x, 2 ditambah 5, 7. Inilah G bundaran F. Nah sekarang kita mengerjakan F bundaran G ya, kayak tadi F, G, X. Nih, F, G, X. Berarti Gx-nya masuk ke dalam fungsi F, kita lihat. Nah Gx-nya 2x kuadrat plus 5 menggantikan X yang ada di F ya. Sekarang kita lihat Fx sama dengan 3x min 1. Fa berarti 3a min 1. Fb berarti 3b min 1. Kalau F2x kuadrat plus 5 berarti 3 kali 2x kuadrat plus 5 min 1. Nah ini kita kali-kalikan. Ini 15 kemudian min 1 ya, tetap. Selanjutnya hasilnya 15 dikurangi 1 14. Inilah F bundaran G. Nah dari rumusan yang kalian kerjakan di sini G bundaran F dan F bundaran G ternyata tidak sama, hasilnya tidak sama. Nah inilah sifat dari fungsi komposisi, yakni dia tidak bersifat komutatif ya, dia tidak bersifat komutatif. Jadi kalau dibalik itu ternyata hasilnya tidak sama. Nah sekarang contoh yang kedua, diketahui ya fx dan gx dan juga hx. Nah kalian diminta menentukan f bundaran g bundaran h dan yang b f bundaran g bundaran h. Yang A itu F bundaran G-nya terlebih dahulu, sedang yang B itu F itu dikomposisikan dengan komposisi dari G bundaran H. Kita lihat dan simak bagaimana menyelesaikannya. Nah itu diketahui ya, kemudian F bundaran G dikomposisikan terlebih dahulu, baru nanti dikomposisikan dengan HX. Berarti kita kerjakan dulu ya untuk F bundaran G-nya terlebih dahulu. Nah ini F bundaran G-nya yaitu FGX ya, FGX. Nah, F kemudian GX-nya dimasukkan. GX-nya itu X kuadrat min 1 masuk ke sini. Nah, berarti artinya X kuadrat min 1 itu menggantikan X pada Fx. Nah, jadi nanti ini X-nya digantikan dengan X kuadrat min 1 sebagai berikut. Nah, ini ya, ini digantikan oleh X kuadrat min 1, lalu ini min 1, ini ditempel di sini min 1. Nah, kemudian dioperasikan hasilnya adalah X kuadrat min 2. Ini adalah F bundaran G. Nah, sekarang F bundaran G ini mau kita komposisikan dengan HX ya, kita lihat. Nah, berarti di sini kita tulis F bundaran G
dari Hx-nya itu adalah 1/x. Nah, ini kita tulis ya, F bundaran G, Hx-nya itu 1/x nih. Nah, F bundaran G 1/x itu maksudnya adalah bahwa nanti 1/x itu menggantikan variabel x yang ada di fungsi komposisi F bundaran G. Berarti di sini ya, 1/x-nya menggantikan x di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini diganti 1/x. Berarti 1/x kuadrat min 2. Min 2. Nah, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang yang B, kita lihat. F bundaran dari komposisi G bundaran H. Nah, kita lihat ya. Kita mau mengerjakan yang komposisinya ini dulu. G bundaran H, GHX ya, ini GHX. Nah, G tetap, HX-nya kita masukkan di sini. HX-nya adalah 1/x. Nah, berarti 1/x menggantikan variabel x yang ada di fungsi G. Berarti nanti 1/x kuadrat min 1. Nah, kita lihat nih, 1/x kuadrat min 1. Nah, kemudian kita akan mengkomposisikan F dengan si G bundaran H ini tadi ya. Kita tulis F G bundaran HX, berarti F G bundaran H-nya tadi kan ini ketemu ya. Nah, ini jadi masuk ke sini. Jadi 1/x kuadrat min 1. Maka ini nanti menggantikan variabel x yang ada di fungsi F. Fungsi F-nya adalah x min 1. Nah, berarti nanti ini min 1. Kita lihat. Ya, jadi ini, nah ini ya kan, min 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/x dikuadratkan min 2. Nah, ternyata F bundaran G HX dengan F bundaran dari komposisi G bundaran HX itu adalah sama. Nah, ini ya, kita tuliskan F bundaran G terlebih dahulu dengan yang G bundaran H yang belakangan, ternyata dia sama. Maka ini adalah membuktikan sifat asosiatif. Contoh yang ketiga adalah dengan soal identitas. Nah, di sini sekaligus kita menyelidiki apakah mereka memiliki elemen identitas. F bundaran IX dan G bundaran IX. Kemudian yang B, I bundaran FX dan I bundaran GX. Perhatikan letak I ya. Kalau yang A letak I di belakang, sedang yang B letak I ada di depan. Nah, simak berikut pembahasannya. F bundaran I, rumusnya tetap sama urut ya, F, I, X. Nah, di sini F, I, X-nya itu adalah X ya. Kemudian ini X, maka jadi Fx. Nah, Fx apa? X kuadrat ya. Kemudian G bundaran IX, G, IX. Nah, ini ya, G, IX-nya X, berarti GX. Nah, perhatikan, F bundaran IX, ternyata dia menjadi Fx. G bundaran IX ternyata menjadi GX. Berarti si I hilang ya. Nah, sekarang yang B, I bundaran F, I, Fx. Fx-nya X kuadrat. Nah, hasilnya adalah X kuadrat ya. Kemudian I bundaran GX, I, GX. GX-nya X plus 1. Masukkan ke I jadi X plus 1. Ternyata ini juga I-nya jadi hilang sehingga kembali ke Fx, ini juga kembali ke GX. Nah, dari sini membuktikan bahwa mereka atau fungsi komposisi itu memiliki elemen identitas. Yang artinya adalah ketika dikomposisikan maka dia kembali ke fungsi satunya atau yang dikomposisikan dengan si identitas fungsi. Nah, demikian untuk pembahasannya. Kita lihat kesimpulan dari ketiga contoh tersebut. Nah, ketiga contoh tadi membuktikan bahwa fungsi komposisi itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak komutatif ya. Tadi kita buktikan F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Nah, anak-anak, itu untuk fungsi komposisi. Lalu sekarang kita akan belajar tentang fungsi inverse. Nah, sekarang kita mau belajar tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Kita simak berikut ini.
Pengertian fungsi inverse adalah pemetaan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsinya. Misalkan suatu fungsi memetakan dari himpunan A ke B, maka yang dimaksud fungsi inverse itu adalah fungsi yang memetakan dari B ke A. Nah, perhatikan pengertian inverse yang dijelaskan melalui gambar di bawah ini. Ya, jadi yang gambar di sini dari kiri ke kanan itu fx, kemudian f inverse x-nya itu dari kanan ke kiri. Demikian juga dengan gambar yang sebelah kanan ini adalah fungsi komposisi yang diinverskan. Nah, ini keterangannya, gambar sebelah kiri ditunjukkan sebuah fungsi fx yang memiliki fungsi inverse ditulis sebagai f inverse x. Jadi ada indeks di atas -1 ya. Itu menandakan f inverse x. Nah, sebelah kanan itu komposisi dan inverse-nya. Nah, anak-anak, di dalam menyelesaikan fungsi inverse itu ada langkah-langkah yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, kalian mencari x ya. Ini intinya adalah kalian mencari x. Nih, mencari x. Nanti dalam x sama dengan dalam fungsi y gitu ya. Kemudian setelah itu, kalian mengubah x itu menjadi f inverse y ya. Yang ini tetap ya fy. Nah, kemudian yang berikutnya, ubah semua variabel y ke x sehingga jadilah f inverse x. Nah, prakteknya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, ini fungsi rasional, coba kalian cari inverse-nya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, memisalkan dulu fx sebagai y ya. Kemudian ini kan y itu artinya y per 1, maka bisa dikali silang ya. Dikali silang, hasilnya sebagai berikut. Ya, di sini y per 1 berarti 1 kali 4x min 3, kemudian di sini y kali x plus 2. Nah, ini dikali-kalikan, jadi hasilnya sebagai berikut. Yx ditambah 2y. Nah, tadi kan langkah yang pertama adalah mencari x ya. Maka yang memuat variabel x ini sama ini dijadikan satu, bawa ke kiri. Nah, yang tidak memuat variabel x juga dikumpulkan di sisi yang lainnya. Kemudian x-nya dikeluarkan karena kita mau fokus di x. Ini 4, di sini min y. Nah, berarti x-nya nemu nih, 2y plus 3 dibagi 4 min y. Nah, kemudian inilah langkah yang pertama, mencari x yang dinyatakan dalam fungsi y. Ini ya, ini langkah pertama. Langkah yang kedua, kemudian si x ini diubah ke dalam f inverse y. Ya, x sebagai f inverse y sebagai berikut ya. X-nya jadi f inverse y ya dalam fungsi y. Baru langkah yang ketiga, ubahlah semua y ini menjadi x sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, mudah bukan untuk mencari inverse pada fungsi rasional. Nah, contoh yang berikutnya itu adalah mencari inverse dari fungsi kuadrat. Perhatikan di sini ya, pada fungsi kuadrat. Nah, masih ingat ya bahwa bentuk aljabar x min a ya kuadrat itu adalah x kuadrat min 2ax ditambah a kuadrat. Nah, coba perhatikan. Kalau di sini itu min 2a, maka di sini min a. Nah, sekarang kita punya bentuknya itu yang sebelah kanan. Perhatikan, x kuadrat min 8x plus 11. Ya, kita punya yang di kanan. Kita mau membentuk menjadi seperti ini. Nah, kalau mau membentuk menjadi seperti ini berarti ini harus dibagi 2, ya kan? Karena ini kan setengahnya yang bentuk kanan. Kita punyanya yang bentuk kanan. Maka setengahnya min 8 sebagai berikut, itu adalah min 4. Nah, min 4 kita bawa. Nah, ini ya, kita membentuk bentuk seperti ini, x min a kuadrat. Nah, ini min 4 kuadrat. Kemudian si min 4 itu dikuadratkan. Ya. Ini tadi min 4 taruh sini dulu, kemudian min 4 dikuadratkan. 16. 16 ditaruh di mana? Nah, tempelkan di situ. Kemudian terakhir si 11 ini bawa aja ke sana. Nah, sehingga hasilnya adalah min 16 ditambah 11 dioperasikan adalah min 5. Nah, lalu bagaimana? Intinya kita kan mau nyari x tuh kan.
Nah, maka nih, yang tidak memuat X itu ditaruh di sisi yang lain. Min 5-nya jadi plus 5 di sini. Nah, kemudian supaya ini jadi X, ini kan masih di dalam kuadrat, maka harus diakar. Ya, kedua ruas diakarkan. Maka hasilnya ini akar Y plus 5. Yang di sini hilang kuadratnya jadi X min 4. Ya, berarti ini bisa dicari udah sekarang X-nya X sama dengan 4 plus minus akar Y plus 5. Nah, X-nya diubah ke dalam F inverse Y atau langsung bisa F inverse X adalah 4 plus minus akar X plus 5. Inilah hasilnya. Contoh yang ketiga itu adalah fx diketahui, gx diketahui, kalian diminta menentukan inverse dari fungsi komposisi. Nah, untuk pembahasannya saya berikan dua cara. Cara yang pertama itu mencari dulu komposisinya, baru diinverskan. Nah, komposisi tadi sudah lancar ya. Dicari komposisinya seperti ini. Untuk f bundaran gx itu berarti f dx, didapat hasilnya adalah 3x plus 5 dibagi 2x plus 1. Nah, kemudian baru dicari inverse-nya. Nah, dimisalkan hasil komposisinya tadi sebagai Y ya. Kemudian kali silang, kumpulkan X-nya, sehingga X-nya didapat Y min 5 dibagi 3 min 2Y. Nah, kemudian semua variabel Y diganti sebagai X. Nah, inilah inverse dari F bundaran G. Ya, jadi F bundaran G-nya dicari dulu, dapat, baru dicari inverse-nya. Ini hasilnya. Nah, untuk cara yang kedua itu menggunakan sifat. Sifat inverse pada komposisi fungsi adalah sebagai berikut. F bundaran G inverse itu sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Jadi ingat ya, kalau F bundaran G, ini F dulu baru G, maka rumus inverse-nya itu adalah G-nya dulu di inverse, baru dikomposisikan dengan F inverse. Jadi dibalik ya, jangan sampai terbalik. Kalau komposisi biasa, F bundaran G itu tetap sama F, G, X. Tapi kalau inverse, itu kebalikannya. F bundaran G inverse berarti G inverse bundaran F inverse. Nah, cara yang kedua terkait dengan sifat tadi. Perhatikan berikut ini. Nah, masing-masing harus dicari inverse-nya. Fx dicari inverse-nya, berarti dimisalkan sebagai Y, sama dengan X plus 2. Dicari X-nya, Y min 2. Nah, kemudian Y diganti variabel X semua. Inilah F inverse X. Sekarang Gx, kita cari juga inverse-nya. Gx-nya dimisalkan sebagai Y, kemudian kali silang, didapat sebagai berikut. Sehingga X-nya didapat Y min 3 dibagi min 2 Y min 1. Inilah G inverse X. Dapat G inverse X. Nah, kita pakai sifat, rumus dari F bundaran G inverse tadi dibalik ya. G inverse bundaran F inverse X. Nah, kita tinggal masukkan G inverse kali F inverse X. Nah, F inverse X min 2 ya. Min 2, X min 2 dimasukkan ke G inverse. Nah, jadilah sebagai berikut. Dan hasil dari F bundaran G inverse adalah X min 5 dibagi 3 min 2X. Nah, hasilnya sama dengan cara 1, tapi cara 2 menggunakan sifat. Nah, bebas kalian mau pilih pakai yang mana. Nah, demikian untuk materi kita fungsi komposisi dan inverse. Berikut Ibu siapkan untuk latihannya. Latihan yang pertama itu tentang fungsi komposisi. Berikut ini ada 5 soal. Kemudian latihan yang kedua itu tentang fungsi inverse. Ada 3 soal tapi dia beranak. Nah, semoga materi hari ini boleh benar-benar dipahami dan silahkan lanjutkan dengan berlatih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.